Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Tetap semangat ya. Berjumpa kembali dengan Bu Sulis. Setelah sebelumnya kita belajar tentang tumbuhan dan habitatnya, maka kali ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi itu sebetulnya dilakukan oleh semua makhluk hidup. Namun pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang adaptasi tumbuhan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa tumbuhan yang berbeda. Ini ada pohon jati, ada ejeng gondok, ada sirih, ada kaktus, ada teratai, dan ada kecubung. Semua tumbuhan ini melakukan adaptasi. Tujuannya supaya bisa bertahan hidup, supaya tidak mati. Nah, lalu apa sih adaptasi itu? Adaptasi itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, kita tahu bahwa makhluk hidup itu kan mempunyai ciri-ciri. Ada bernafas, memerlukan nutrisi, dan lain-lain. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup yang lain itu adalah melakukan adaptasi. Pengertian adaptasi sendiri itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu apa tujuan adaptasi? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tumbuhan atau makhluk hidup itu melakukan adaptasi tujuannya untuk mempertahankan hidupnya supaya tidak mati. Cara tumbuhan beradaptasi itu dibedakan menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, ya, adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Yang kedua, adaptasi tumbuhan dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, sekarang kita bahas satu per satu. Yang pertama, adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan memiliki duri. Nah, ini contohnya ada salak, ada kaktus, ada bunga mawar. Nah, ketiga tumbuhan ini itu memiliki duri-duri yang tajam untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang kedua, memiliki bulu atau rambut halus. Contohnya ini pada jagung, bambu, dan rambutan. Rambut halus pada tanaman ini itu bisa menimbulkan rasa gatal kalau kita sentuh atau kita pegang. Yang ketiga, menghasilkan getah. Ya, ini contohnya pada sawo, kemudian nangka, dan pohon karet. Berikutnya, menghasilkan racun. Tumbuhan melindungi diri berikutnya yaitu dengan menghasilkan racun. Nah, tumbuhan jenis tertentu itu melindungi diri dari pemangsanya dengan menggunakan racun yang ada di dalam tubuh mereka. Contohnya di sini adalah kecubung dan biji jarak. Cara tumbuhan melindungi diri berikutnya yaitu dengan menghasilkan aroma atau bau yang khas. Contohnya pada bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Kedua bunga ini akan menghasilkan aroma atau bau yang tidak sedap, ya, atau seperti bangkai jika ada hewan pemangsa yang berusaha untuk mendekati atau memangsanya. Berikutnya dengan menggunakan kulit biji yang keras. Beberapa tumbuhan memang memiliki biji yang dilengkapi dengan kulit biji yang keras. Tujuannya yaitu untuk melindungi biji mereka dari tumbuhan atau hewan lain yang ingin merusaknya, sehingga perkembangbiakannya atau pertumbuhannya tidak terganggu. Contohnya bisa kita jumpai pada biji mahoni, kelapa sawit, dan kelapa. Nah, bentuk adaptasi tumbuhan yang kedua itu adalah adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama, caranya dengan meranggas atau menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Tujuannya ini adalah untuk mengurangi penguapan air, ya. Contohnya pada pohon mangga, pohon jati, dan pohon mahoni. Kalau musim kemarau, kita pasti menjumpai banyak daun-daun dari pepohonan itu yang digugurkan. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengurangi penguapan habitatnya atau tempat hidupnya. Yang untuk adaptasinya itu yang pertama dengan memiliki daun yang kecil-kecil atau menyerupai duri untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, memiliki akar yang panjang dan menyebar luas ke dalam tanah. Yang ketiga,
tubuhnya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Yang kedua, ini masih adaptasi terhadap habitatnya, itu adalah hidrofit. Ingat anak-anak, hidro air ya. Hidrofit berarti tumbuhan yang hidup di air. Contohnya di sini ada teratai dan eceng gondok. Bentuk adaptasinya bagaimana? Yang pertama, dengan memiliki daun yang lebar dan tipis serta stomata yang banyak untuk mempercepat proses penguapan. Yang kedua, batangnya memiliki rongga sehingga bisa mengapung di air. Berikutnya, adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanan. Ini contohnya pada tumbuhan kantung semar. Kantung semar merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa yang miskin atau rendah kandungan nitrogennya. Nah, untuk memperoleh kebutuhan akan nitrogen, maka kantung semar itu memangsa serangga. Pada bagian kantung ya, kantung ini ya, ini terdapat lapisan yang lengket. Jika ada serangga yang hinggap pada kantung ini kemudian terpeleset masuk ke dalam kantung, kemudian serangga tersebut akan dicerna untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Jadi ini adalah cara kantung semar untuk beradaptasi dalam rangka memperoleh makanan. Nah, sekian penjelasan saya tentang adaptasi tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.